Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Di sini saya ingin melakukan kegiatan wawancara. Dalam hal ini Ibu sebagai narasumbernya, yaitu sebagai teman sejawat. Di sini saya sedang melaksanakan program pendidikan profesi guru, di mana kami mendapatkan tugas untuk mengisi lembar kerja mengenai eksplorasi alternatif solusi dari permasalahan yang kami angkat di sekolah. Nah, adapun permasalahan yang saya angkat di sekolah, yang saya temui di sekolah, yaitu mengenai rendahnya kemampuan siswa itu dalam menyampaikan pendapat. Setelah dilakukan analisis kemarin itu, akar penyebabnya adalah karena ternyata proses pembelajaran yang kami lakukan itu masih belum optimal untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah ada alternatif solusi yang dapat kita ambil sebagai guru di sini berdasarkan pengalaman dari Ibu? Apa yang Ibu kemukakan tadi sebenarnya tidak hanya sekolah Ibu yang punya masalah kesulitan anak dalam hal berbicara, ya. Sebenarnya hampir banyak siswa yang mengalami hal seperti itu, khususnya dengan siswa saya. Kalau untuk solusi, mungkin yang pertama itu desain pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu harus betul-betul dirancang oleh guru dulu sebelum menerapkan pembelajaran tentang misal seperti bahasa Indonesia kan Bu ya, bisa melakukan diskusi misalnya dengan siswa. Intinya yang pertama guru, bagaimana guru membuat siswa senyaman mungkin dulu. Yang pertama mungkin senyaman mungkin dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, kalau untuk metode, saya rasa bisa guru menggunakan seperti metode diskusi misalnya dulu dengan siswa, kemudian lebih banyak sebelum itu mungkin bisa memberikan ice breaking sebelum mulai dari pembelajaran itu kepada siswa, supaya suasana tidak tegang. Karena kebanyakan dari yang saya alami, kenapa siswa tidak berani? Yang pertama mungkin karena gurunya yang kurang welcome pada saat pertama kali masuk ke kelas, ya. Karena siswa bawaan dari guru yang pertama itu sangat menentukan proses belajar mengajar, bagaimana suasananya. Jadi pada intinya yang pertama adalah guru yang merancang dan mendesain pembelajaran itu sebaik mungkin. Ya. Baik Ibu, jadi pada dasarnya yang kita lakukan untuk pertama kali itu adalah kita mendesain pembelajaran, agar siswa itu merasa nyaman dulu dengan senyaman mungkin siswa, ya. Oke, diantaranya tadi kita bisa gunakan ice breaking dulu sebagai penarik motivasi dari siswa kita. Iya, betul sekali. Pertanyaan yang kedua, mungkin Ibu, tadi kan kita sudah berusaha mendesain pembelajaran supaya murid kita tertarik. Adakah mungkin metode khusus yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang tujuan pembelajarannya agar keterampilan siswa mengemukakan pendapat itu bisa meningkat? Kalau metode khusus, saya rasa itu tergantung dari guru, apalagi sekarang kan berpusat kepada siswa. Guru itu tidak mesti harus menggunakan satu metode misalnya yang dianggap guru baik. Belum tentu siswa bisa menerima metode apa yang ingin disampaikan guru itu. Jadi siswa dulu yang kita lihat, oh ini, apalagi kan sekarang di kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak mungkin guru hanya menggunakan satu metode saja. Jadi lihat dulu kemampuan siswanya. Oh, ketika siswa mampu dengan metode misal diskusi, lakukan diskusi. Tapi ketika dengan metode lain ada yang mungkin lebih relevan ke siswanya,
misal terlalu mudah atau terlalu sulit dengan diskusi, misal metode lain misalnya. Nah jadi saya rasa metode pembelajaran itu tergantung ke siswanya dulu. Kita lihat kondisi siswanya mau metode seperti apa yang kita jalankan. Jadi tidak terfokus pada satu metode saja. Kalau menurut saya seperti itu. Baik Ibu, berarti kita harus melihat dulu karakteristik dari siswa kita di kelas ya. Betul. Jadi dalam pembelajaran hal ini kita bisa menerapkan multi metode seperti yang dilakukan. Jadi tidak hanya satu metode yang digunakan. Oke, pertanyaan yang berikutnya Ibu, berkaitan dengan media pembelajaran ini, mungkin apakah ada media pembelajaran yang bisa kita gunakan secara lebih spesifik untuk meningkatkan kemampuan siswa tadi dalam mengungkapkan pendapat? Oke. Kalau saya khususnya di kelas 4 itu biasanya saya lebih sering menggunakan memutarkan video, misalnya menampilkan tayangan-tayangan kepada anak, kemudian bisa dalam bentuk cerita ya di video itu, kemudian anak disuruh nonton dulu supaya dia nggak tegang, kemudian di akhir saya biasanya meminta mereka menceritakan kembali atau mungkin mereka menyimpulkan isi dari film itu misalnya, atau pembelajaran yang saya suguhkan. Biasanya saya lebih lebih menerapkan kepada media IT ya, mungkin elektronik gitu ya, berupa video-video. Tapi bisa juga seperti misalnya ada kartu misalnya seperti itu, kemudian anak bisa mengungkapkan dari kartu atau kata tadi yang diberikan ke anak untuk disampaikan ke depan misalnya. Saya rasa seperti itu alternatif untuk membuat anak lebih mudah dalam menyampaikan apa yang ada dalam ide atau gagasan mereka. Baik Ibu, berarti di sini bisa kita simpulkan diantaranya kita bisa menggunakan teknologi berupa IT tadi, menyampaikan video, kemudian anak mengamati, menyimak, baru kemudian kita berlatihkan untuk berpendapat ya Bu. Dan juga tadi kartu kata yang berdasarkan pengalaman Ibu. Oke, ini sangat membantu sekali untuk saya menambah referensi saya dalam mengisi alternatif solusi permasalahan yang sedang saya kerjakan. Mungkin ada saran dari Ibu untuk saya bagaimana nanti agar kiranya di kelas bisa menciptakan pembelajaran itu supaya lebih menarik. Kalau untuk saran, jadi gitu ya Bu ya, jangan pernah menganggap anak didik kita itu bukan anak kita gitu. Jadi anggap mereka seperti anak kita sendiri. Mungkin pendekatan seperti ini, intinya kita dengan anak buat dia senyaman mungkin terlebih dahulu. Dengan begitu mereka akan, ketika ada kesulitan dari mereka tidak sungkan untuk menceritakan, baik itu dalam hal pembelajaran atau apapun. Jadi pada intinya adalah pendekatan ke anak itu sendiri terlebih dahulu. Kalau dalam pengajaran, saya rasa seperti itu. Terima kasih Ibu, saran sangat baik sekali. Jadi kita harus mendekatkan diri dulu kepada siswa kita, anggap sebagai anak sendiri Bu. Terima kasih banyak Ibu atas paparan alternatif solusi yang sudah diberikan. Mohon maaf sekali lagi karena sudah mengganggu waktunya. Sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.